Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Sahabat Gerida dimanapun Anda berada, kita sebagai seorang pejuang ilmu tentu tidak lepas bagaimana syarat-syarat kita ketika mencari ilmu, guna agar ilmu kita bermanfaat dan barokah fid dunya wal akhirah. Dikatakan dalam kitab Alala karangan Imam Burhanuddin Al-Zarnuji yang berbunyi, Alala tanalul ilma illa bisitatin sa'umbika an-najmu'iha bibayani Duka'in wa hirsin wa istibarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Dalam syarat pertama mencari ilmu disebutkan ada duka'in. Duka'in memiliki arti yaitu cerdas. Dalam artian cerdas di sini bukan berarti seseorang pencari ilmu atau pejuang ilmu harus memiliki IQ yang tinggi. Akan tetapi seseorang pencari ilmu harus memiliki akal yang dimana akal tersebut mampu menerima ilmu yang disampaikan oleh bapak dan ibu guru di sekolah. Dan akal tersebut juga mampu menerima ilmu-ilmu yang baru yang disampaikan oleh bapak ibu guru di sekolah. Lanjut pada syarat yang kedua. Disebutkan dalam bahasa Arabnya yaitu khirsin. Khirsin di sini memiliki arti yaitu semangat. Kita sebagai seorang pejuang ilmu harus memiliki semangat yang tinggi. Semangat dalam artian kita tidak cepat puas ketika kita mendapatkan ilmu baru. Ketika kita mendapatkan ilmu yang sama, yang kemarin kita ulangi lagi, kita tidak cepat puas dengan ilmu tersebut. Akan tetapi kita terus semangat memperbarui ilmu kita, memperdalam ilmu kita. Itu yang dimaksud dari kata semangat dalam syarat mencari ilmu yang kedua ini. Syarat mencari ilmu yang ketiga dikatakan dalam kitab Alala yaitu wastibarin. Wastibarin di sini memiliki arti sabar. Sabar dalam artian kita ketika menuntut ilmu, kita ketika belajar mencari ilmu di sekolah ataupun di pondok, kita memiliki jiwa yang sabar akan ketika ada ujian, ketika ada perintah dari bapak ibu guru yang mungkin memberatkan kalian, kita dituntut untuk memiliki jiwa yang sabar. Dan tidak lepas kita juga dituntut memiliki jiwa yang istiqomah, yang dimana kita selalu rutin belajar dan terus belajar. Syarat mencari ilmu yang keempat adalah wabulghah, yang memiliki arti yaitu biaya. Dalam mencari ilmu, apalagi pada saat zaman sekarang, kita mencari ilmu itu tidak lepas dari yang namanya biaya. Akan tetapi kita ketika menuntut ilmu, ketika kita sekolah, itu kita tidak harus memiliki biaya yang sangat banyak. Tidak harus dari orang yang kaya. Akan tetapi kita bisa berusaha mencari beasiswa contohnya. Kita mencari prestasi lewat jalur prestasi atau dan lain sebagainya. Sehingga biaya yang kita gunakan ketika kita mencari ilmu itu lebih ringan atau lebih sedikit. Yang kelima dikatakan syarat mencari ilmu yaitu wa irsyadi ustadi, yaitu petunjuk dari seorang guru. Ketika kita mencari ilmu tidak lepas dari petunjuk seorang guru, atau bisa diartikan kita mencari guru yang memiliki sanad keilmuan yang jelas. Agar kenapa? Agar ilmu kita barokah dan manfaat nantinya.
Memang dalam hal menuntut ilmu kita bisa belajar sendiri. Tetapi alangkah lebih baiknya, alangkah lebih afdolnya kita memiliki seorang guru agar bisa menjadi panutan dan contoh kita ketika belajar mencari ilmu. Syarat yang terakhir yaitu yang nomor 6. Mencari ilmu dikatakan dalam kitab Al-Lala, syarat yang terakhir yaitu watuli zamani, membutuhkan waktu yang sangat lama. Tidak cukup 1 sampai 2 tahun kita mencari ilmu. Bahkan kita mencari ilmu mulai dari TK, MI, MTS, bahkan SMA. Terus lagi kita lanjutkan ke jenjang kuliah. Itulah yang kita maksud dari watuli zamani. Kita tidak hanya butuh waktu yang sedikit, kita harus sabar menjalankan beberapa tahun, bahkan berpuluh-puluh tahun untuk mencari ilmu. Ibarat kita naik tangga, untuk menuju ke atas, kita butuh tahap demi tahap. Yang artinya apa? Di sini kita mencari ilmu membutuhkan waktu yang sangat lama, bahkan bisa dikatakan bertahun-tahun atau berpuluh-puluh tahun. Demikianlah 6 syarat mencari ilmu dalam kitab Al-Lala yang dikarang oleh Syekh Imam Burhanuddin Az-Zarnuji. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat buat kita semua dan tentunya menjadi ilmu yang manfaat, barokah fid dunya wal akhirah. Amin amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.